Halo, Halo. halo guys. Di sini kita dari kelompok gabungan ya. Ini kenalin, nama saya Nasrullah. Aku Bintang. Ada Bintang. Ini ada Sama saya Gaza. Gaza. Terus Aku Iman. Iman ya. Terus ada Kalis ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan ngapain nih, teman-teman? Kita bakal ngejelasin tentang Museum Mandala Wangsit. Betul banget. Ya. Dan Ya. juga tentang Banyak pokoknya ya, kita bakal ngejelasin banyak di sini ya. Gimana, kamu semangat ya? enggak sih aku mah. Kamu semangat? Harus semangat. Harus semangat ya. Ini kita demi Indonesia. Ya. Gimana, Iman? Ya, tapi disclaimer aja ya, mungkin nanti videonya nggak bakal ada dalamnya, soalnya nggak boleh ngerekam di dalamnya tuh. Jadi Sedikit kita disclaimer ya. ya di luarnya aja kita video sekarang, nanti penjelasannya pakai foto-foto aja. Banyak materi yang kita jelasin itu tentang masa pemberontakan di Indonesia setelah kemerdekaan, guys. Ya. Jadi sekarang kita bakalan langsung aja lihat dulu sinematik foto-fotonya ya teman-teman. Oke, sikat. Oke guys, ini kita udah dari dalam ya teman-teman. Dan ya gitulah, kalau dari saya mah lumayan seru, dan sebenarnya sih informasinya cukup mendetail juga, cuman bisa dicari di internet, cuman di sini lebih mendetail. Gimana kesan-kesannya dari Iman dulu? Lumayan apa ya? Banyak informasi baru lah gitu. Buat Tapi tadi kita capek banget ya. Iya, ya keren. Semoga akhirnya bermanfaat nih, guys. Buat kalian semua. Gimana Lis? Lumayan sih. Lumayan ya. Naza, capek banget. capek banget ya. Tapi Dan ya, kita bisa dapat banyak. Jujur, kalau misal kita kasih rating di sini, rating apa ini? cukup bermanfaat ya kalau in terms of information. Oke, sip. Oke guys, jadi ini nanti kita bakal bikin materinya itu perorangan ya. Aku nanti Gaza bakal jelasin Coba. apa tadi? Agresi militer. DITI. DITI. Di Bintang bakal jelasin Long March, dan nanti DITI. Agresi militer. Nanti Iman di sini dia jadi mandu. Oh, beneran nggak ada. Atau kamu mau Ngelanjutin yang DITI aja. Berdua aja. DITI lumayan banyak soalnya. Yang banyak pokoknya aku ini. ya, jadi guys, kita materinya bakal dikirimin pakai video, tapi kita nggak bakal jelasin di sini karena berisik. Dadah. Halo guys, sekarang aku bakal jelasin sedikit tentang Long March. Long March Siliwangi adalah suatu perjalanan panjang kurang lebih 600 km yang ditempuh oleh pasukan dari Divisi Siliwangi. Perjalanan ini dimulai pada 19 Desember 1948 dari Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menjadi target agresi militer Banda II menuju Jawa Barat, daerah asal pasukan Siliwangi. Pada awal tahun 1947, pasukan Siliwangi diperintahkan untuk meninggalkan kampung halamannya. Perintah ini dikeluarkan sebagai hasil dari perundingan di geladak kapal USS Renville yang menurut Siliwangi dilakukan karena Belanda dalam kondisi terdesak. Patuh dengan hasil perundingan, anggota pasukan Siliwangi dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Banten melakukan perjalanan ke Jawa Tengah dan Yogyakarta melalui jalur darat dan laut. Selanjutnya, pasukan Siliwangi turut meredakan berbagai gejolak keamanan di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan bahkan Jawa Timur seperti Madiun Affair yang terjadi pada September 1948. Kedudukan pasukan Siliwangi ini bertahan selama hampir 2 tahun hingga Desember 1948. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda yang kedua juga dikenal sebagai Operasi Gagak. Operated Cry adalah serangan militer yang dilancarkan oleh Belanda 19 Desember 1948. Setelah perjanjian Raveline lah, apalah itu, pada Januari 1948, ketegangan antara Indonesia dan Belanda tetap tinggi. Belanda merasa Indonesia mengkhianati isi perjanjian tersebut. Tujuan Belanda kali ini yaitu menghancurkan status Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, menguasai ibu kota sementara di Indonesia di Yogyakarta, menangkap para pemimpin pemerintah di Indonesia.
Serangan dimulai pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta, di ibu kota Indonesia saat itu. Belanda melancarkan serangan udara dan darat, termasuk penyerangan pangkalan udara Magowo. Pasukan Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap Soekarno, Muhammad Hatta, Hajahir, dan beberapa tokoh lainnya. Setelah jatuhnya Yogyakarta, Syafruddin Perwiranegara membentuk PDRI di Sumatera untuk melanjutkan perjuangan meskipun Yogyakarta jatuh. Perlawanan gerilya oleh TNI dan rakyat Indonesia terus berlanjut. TNI menggunakan strategi pertahanan linear dengan menetapkan pasukan di perbatasan musuh atau garis pertahanan atau garis terdepan. Meski menghadapi serangan besar-besaran, TNI dan rakyat Indonesia tetap melakukan perlawanan sengit terhadap pasukan Belanda. Agresi militer kedua merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meski menghadapi tantangan besar, semangat perjuangan dan kemerdekaan para pejuang di Indonesia tetap tidak pernah padam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari pemberontakan DITII di berbagai wilayah Indonesia. Pemberontakan DITII ditumpas melalui serangkaian operasi militer dan pendekatan politik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Di Jawa Barat, contohnya, operasi militer seperti Pagar Betis dan operasi militer besar-besaran seperti Operasi Bharatayuda berhasil menangkap dan mengeksekusi Kartosuwiryo pada tahun 1962. Pemberontakan di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah juga cepat diatasi melalui operasi militer. Di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar tewas dalam operasi militer pada 1965. Sementara di Aceh, Daud Bere menyerah setelah pendekatan damai pada 1962. Di Kalimantan Selatan, gerakan Ibnu Hajar berhasil dipadamkan pada awal 1960-an. Sebagai kesimpulan, penumpasan ini menunjukkan kombinasi operasi militer dan juga diplomasi yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia untuk mengakhiri gerakan separatis atau pemberontakan yang dilakukan oleh DITII, di mana sebagian besar pemberontakan DITII ini berakhir pada tahun 1965. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai pemberontakan DITII di berbagai wilayah di Indonesia. Jawa Barat. Pemberontakan DITII dimulai pada Februari 1948. Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia dan Tentara Islam Indonesia untuk melawan Belanda dan pemerintah Republik Indonesia. Pemberontakan ini berlangsung selama beberapa tahun dan baru dapat dipadamkan pada tahun 1962. Jawa Tengah. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah pada tahun 1949. Pemberontakan ini dapat dipadamkan dengan pembentukan pasukan khusus bernama Banteng Rider. Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin oleh Teku. Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan kelompoknya bernama Kesultanan Rakyat yang Tertindas. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan keinginan untuk bergabung dengan negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dapat dipadamkan pada tahun 1963 setelah Ibnu Hajar ditangkap dan dihukum mati. Jadi guys, hubungan dari semua itu ke pemberontakan PKI 1948 itu adalah dimulai dari Long March, yaitu perjalanan para TNI Tentara Negara Republik Indonesia ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dari Jawa Barat pada tahun 1949. Setelah kejadian Long March, terjadi pemberontakan agresi militer yang kedua oleh Belanda yang merujung penguasaan Yogyakarta. Untuk gerakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia, mereka didanai dan dilakukan persekongkolan oleh pihak Belanda dengan tujuan menggetarkan Parlemen Indonesia yang pada saat itu baru terbentuk. Sedangkan untuk PKI 1948 adalah gerakan untuk mengubah struktur Parlemen Indonesia dengan paham komunis. Masing-masing dari peristiwa tersebut merupakan pemberontakan yang datangnya dari internal negara dengan tujuan yang berbeda-beda. Walaupun beberapa di antaranya memiliki kesamaan yang sama, yaitu adalah usaha Belanda untuk menguasai Indonesia sepenuhnya dengan berbagai macam cara.